Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radityo, NPM 23010141 dari Informatika A2 angkatan 2023. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang I/O device atau perangkat input output dalam komputer. I/O adalah suatu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan cara mengirimkan sinyal melalui suatu kabel atau bahkan melalui suatu udara. I/O merupakan salah satu komponen komputer yang penting. I/O device menjadikan komputer berguna bagi manusia. Sebuah sistem kontrol I/O bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pengguna atau user untuk memungkinkan mereka mengakses berkas tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan kontrol. Tugas dari sistem kontrol I/O: pertama, memelihara direktori dan berkas dan lokasi informasi. Yang kedua, menentukan jalan bagi aliran data antara main memori dan alat penyimpanan sekunder. Yang ketiga, mengkoordinasi komunikasi antara CPU dan alat penyimpan sekunder. Yang keempat, menyiapkan berkas penggunaan input atau output setelah selesai. Konsep perangkat keras I/O. Dalam perangkat keras komputer terdapat 3 buah konsep perangkat keras, yaitu perangkat input, perangkat proses, dan perangkat output. Kita bahas yang pertama adalah perangkat input. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Peralatan yang hanya berfungsi sebagai alat input dapat digolongkan menjadi 2. Yang pertama adalah alat input langsung dan yang kedua adalah alat input tidak langsung. Alat input langsung yaitu alat input yang dimasukkan dan langsung diproses oleh alat pemroses. Contohnya, yang pertama ada keyboard. Keyboard merupakan peranti masukan yang terdiri dari kumpulan huruf, angka, dan karakter khusus. Keyboard juga memberikan kemudahan bagi user untuk memberikan perintah yang diperlukan apabila menekan kombinasi antara karakter yang ada pada keyboard dengan tombol-tombol tertentu. Yang kedua ada mouse. Mouse ini adalah salah satu peranti masukan dengan bentuk seperti tikus. Ini berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursor secara cepat. Yang ketiga ada scanner. Scanner ini berfungsi untuk menyalin atau mengopi file ataupun dokumen baik berupa teks atau gambar menjadi teks atau gambar digital. Berikutnya ada barcode. Barcode berfungsi untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak atau garis-garis vertikal tipis dan tebal yang selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Biasanya kode barcode ini ditemukan pada kemasan makanan, minuman, buku, alat elektronik, serta produk-produk lainnya. Biasanya barcode ini memudahkan kasir yang ada di toko swalayan atau department store untuk mengidentifikasi suatu barang yang dibeli. Dan kita akan membahas alat input tidak langsung. Alat input tidak langsung yaitu alat input yang dimasukkan melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses. Contohnya key to card.
key tukar atau key funds adalah salah satu alat masukan paling tua. Alat ini memungkinkan operator memasukkan data yang akan dipindah terlebih dahulu ke dalam bentuk media function card. Bila digunakan beberapa unit alat key funds, maka dapat dilakukan pembagian tugas, merubah data dari sumber data ke dalam bentuk kartu plong. Yang kedua ada key to TEF. Alat ini merupakan operator untuk merekam data ke media penyimpanan luar pita magnetik sebelum diproses ke CPU. Data yang tersimpan di pita magnetik diproses ke CPU dapat dibacakan ke komputer lewat alat pembaca pita magnetik. Yang ketiga adalah key to disk. Seperti key to card, maka key to disk memungkinkan operator untuk merekam data lebih dulu ke media simpan luar. Misalnya disket. Data yang disimpan dalam disket dibaca di CPU lewat flow disk drive. Yang kedua ada perangkat proses. Perangkat proses itu perangkat komputer yang berfungsi untuk memproses atau mengelola data yang masuk sehingga menjadi suatu informasi yang diinginkan. Perangkat proses. Di dalam perangkat proses terdapat CPU, Central Processing Unit, merupakan tempat pemroses instruksi program, biasanya disebut mikroprosesor. Yang kedua adalah main memory. Kita akan masuk ke perangkat output. Output device yaitu perangkat keras berfungsi untuk mengeluarkan data yang telah diproses sehingga menjadi suatu informasi. Yang termasuk perangkat output diantaranya adalah hard copy device, soft copy device. Mungkin itu saja penjelasan IO device dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena setiap manusia itu pasti ada salahnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.